Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di mata kuliah algoritma pemrograman. Kali ini kita kuliah secara online, tidak secara live, tapi akan saya buatkan video ini untuk pembahasan materi yang akan kita bahas hari ini. Oke, hari ini kita akan membahas materi tentang perulangan atau repetition. Kalau sebelumnya, ya, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas dua algoritma, yaitu runtunan dan juga percabangan. Nah, hari ini kita akan bahas lebih jauh mengenai perulangan. Oke, sebenarnya perulangan itu apa sih? Nah, ini perulangan adalah salah satu kelebihan komputer dalam kemampuan untuk mengerjakan pekerjaan yang sama secara berulang kali tanpa mengenal lelah. Dan kelebihannya lagi, programmer tidak perlu menuliskan instruksi yang sama berulang kali. Ya, jadi kalau komputer kita minta bantuan untuk mengerjakan sesuatu, saya kira komputer tidak akan mengenal lelah. Ya, kelebihan lagi kalau di sini kita menyuruh komputer, kita juga nggak harus berulang-ulang menyuruhnya. Mungkin bisa sekali meminta bantuan komputer, bisa dikerjakan berkali-kali oleh komputer. Perulangan merupakan kegiatan mengerjakan sebuah atau sejumlah aksi, instruksi, atau pernyataan yang sama sebanyak jumlah yang ditentukan atau sesuai dengan kondisi yang diinginkan oleh pembuat program. Konsep perulangan adalah melakukan suatu instruksi, bahkan aksi secara berulang-ulang. Komputer memiliki performansi yang sama atau konsisten, sedangkan manusia punya kecenderungan untuk melakukan kesalahan karena mungkin lelah atau bosan atau ngantuk. Ya. Jadi kalau uh, manusia cenderungnya bisa terjadi kesalahan. Kenapa harus berulang-ulang dan kenapa algoritma ini diperlukan? Ya. Dan kapan perulangan berhenti? Nah, jadi dalam kehidupan ini juga seringkali kita melakukan hal yang berulang-ulang, aktivitas yang berulang-ulang. Ya, seperti mandi harus dilakukan setiap hari, makan harus dilakukan setiap hari, mungkin kuliah juga harus dilakukan setiap hari. Ini berulang-ulang terus, kegiatan yang berulang-ulang. Nah, seperti saya contohkan aja pada saat makan. Nah, pada saat makan itu juga berulang-ulang. Pada saat kita eh, mengambil satu sendok nasi di piring, kemudian kita masukkan ke mulut, kita kunyah, kita telan, kita ambil lagi. Ya, kita ulang lagi, mengambil satu sendok lagi, masukkan ke mulut lagi, dikunyah lagi, ditelan lagi, ngambil lagi. Nah, itu berulang-ulang. Nah, kapan harus berhenti? Nah, pada saat kita makan, ketika makan di piring sudah habis, ya harus berhenti. Atau kondisi lain adalah ketika perut kita sudah kenyang, itu juga harus berhenti. Ya, oke. Hal-hal yang penting dalam perulangan, yang pertama, jumlah perulangan dapat ditentukan maupun berdasarkan suatu kondisi tertentu. Jadi kalau kita membuat perulangan itu bisa ditentukan mau berapa kali sih perulangan ini akan diulang, atau mungkin kondisi tertentu. Ketika saya memasukkan nilai dalam program, nilai tertentu, mungkin oh ya nanti akan berhenti. Ya, jadi ada yang bisa ditentukan, ada juga yang berdasarkan kondisi tertentu. Yang kedua, di dalam perulangan harus ada awal dan juga ada akhir. Itu sudah pasti ya. Kemudian yang ketiga, awal merupakan nilai awal memulai sebuah perulangan. Jadi kalau kita memulai perulangan mau diawali dari mana? Gitu ya. Kemudian untuk akhir adalah nilai akhir di mana perulangan harus berhenti.
Ya berarti harus ditentukan kapan berangkatnya, kapan selesainya, ya. Kapan mulainya, kapan berakhirnya, ya. Yang kelima, kondisi atau if menentukan apakah perulangan masih terus atau harus sudah dihentikan. Jadi di dalam perulangan tetap menggunakan percabangan atau kondisi. Karena kondisi di sini akan mengecek syarat juga, ya. Syaratnya apakah masih harus dilakukan perulangan ataukah harus sudah dihentikan, gitu ya. Ada dua macam perulangan. Yang pertama, perulangan yang diketahui pasti jumlah perulangannya, dan yang kedua, perulangan yang berdasarkan kondisi atau jumlah perulangan tidak pasti. Kemudian ada beberapa bentuk perulangan, ya, diantaranya ini ya, ada 3. Yang pertama while, yang kedua do while, yang ketiga adalah for. Nah, 3 bentuk perulangan ini yang akan kita gunakan di dalam pemrograman C++. Oke, ketiga perulangan ini akan kita bahas semuanya, tetapi nanti akan kita pisahkan dalam video yang berbeda-beda agar durasinya tidak terlalu panjang. Ya, kita akan bahas while yang pertama, yang kedua adalah do while, dan yang ketiga adalah for. Baik, sebenarnya apa sih yang membedakan ketiga perulangan ini? Oke, secara umum seperti ini. Untuk perulangan dengan menggunakan for, jumlah perulangannya itu sudah bisa diketahui pasti. Ya, untuk for. Sedangkan untuk while dan do while, jumlah perulangannya itu belum diketahui dengan pasti, karena bisa saja perulangan itu akan berhenti berdasarkan kondisi tertentu. Ya. Baik, kita akan membahas yang pertama adalah bentuk perulangan while. Ini adalah bentuk flowchart dari perulangan while, di mana ada kondisi, ada proses, dan juga ada increment decrement. Ciri-ciri dari perulangan while yang pertama, jumlah perulangan tidak diketahui pasti atau berdasarkan kondisi. Yang kedua, ada kondisi awal dan juga ada kondisi akhir. Yang ketiga, pengecekan kondisi berada di awal. Nah, ini kondisinya ada di atas, ini berarti mengecek kondisinya ada di awal. Yang keempat, jumlah perulangan minimum 0 kali. Artinya, perulangan ini bisa saja tidak dilakukan ketika kondisinya itu tidak terpenuhi. Ya, ketika syaratnya pada saat pengecekan kondisi di sini tidak terpenuhi, maka dia akan keluar dari perulangan dan tidak melakukan perulangan sama sekali. Gitu ya. Baik, kita contohkan perulangan yang ada nilainya. Oke, ini. Di sini di awal ini bukan flowchart yang penuh ya, ini hanya potongan. Ada pemberian nilai C sama dengan 10. Setelah itu C akan dilakukan pengecekan kondisi, yaitu apakah C lebih kecil dari 15. Ya, karena di sini C awalnya dikasih nilai 10, maka ketika ditanya di sini, dicek syaratnya, apakah C lebih kecil dari 15? Jawabannya iya. Karena memang C itu lebih kecil dari 15. Setelah mengatakan iya, maka proses ini akan dilakukan. Entah itu melakukan pencetakan, atau melakukan perhitungan, atau mungkin proses yang lain, itu akan dilakukan setelah kondisi mengatakan iya. Setelah melakukan proses, maka ini adalah increment decrement. Nilai naik. Ya, nilai naik C sama dengan C plus 1. Jadi dengan menggunakan increment ini, nilai C akan bertambah 1 terus ketika proses perulangan ini dikerjakan. Nah, karena tadi awalnya adalah 10,
dan di sini ditambah 1, maka sekarang nilainya adalah 11. Dicek kembali, apakah 11 lebih kecil dari 15? Jawabannya iya. Maka proses akan dikerjakan lagi. Tambah 1 lagi, jadi 12. Ya, jadi 12. Kemudian dicek kembali, apakah 12 lebih kecil dari 15? Jawabannya iya. Begitu seterusnya, ditambah 1 lagi, sampai kondisinya tidak terpenuhi. Ya. Misalkan C sudah sama dengan 15, apakah 15 lebih kecil dari 15? Jawabannya tidak. Nah, ketika tidak, maka dia perulangan ini akan keluar, proses sudah tidak dikerjakan lagi. Gitu ya. Kondisi awal. Nah, C itu adalah kondisi awal. Jadi kondisi perulangan nilai awal di situ adalah C sama dengan 10. Kemudian itu adalah kondisi akhir di mana perulangan itu harus berhenti di syarat ya, di syarat C lebih kecil 15. Selama C masih kecil dari 15, maka perulangan akan terus dilakukan. Oke, berikutnya itu adalah statement yang diulang, proses yang diulang-ulang. Dan berikutnya adalah increment decrement. Ya, increment itu nilai naik, decrement itu nilai turun. Kalau increment berarti di sini ya, C sama dengan C plus 1. Kalau decrement berarti C sama dengan C min 1. Jadi kalau decrement dikurangi, kalau increment ditambah. Oke. Ini adalah bentuk program ya, bentuk program nilai awal ya, nilai awal dikasih nilai awal berapa gitu ya. Kemudian di sini mengecekkan kondisi. Ya, bisa seperti ini kondisinya ya. Selama C, kalau ini ya tadi ya, selama C masih lebih kecil dari 15, maka statement ini kerjakan. Gitu. Setelah mengerjakan statement, tambahkan kalau increment, kurangkan kalau decrement. Setelah itu baru kembali lagi, apakah kondisi masih lebih kecil dari 15? Jika iya, kerjakan lagi statementnya. Begitu seterusnya sampai kondisi tidak terpenuhi. Nah, oke, ini adalah contoh programnya, tapi bukan program penuh, hanya potongan saja. Ini adalah deklarasi variabel yang namanya tinggi, diberi angka 1, nilainya 1. While selama tinggi lebih kecil, masih lebih kecil dari 10, maka lakukan ini, pencetakan. Ya, pencetakan tinggi plus 1. Ini adalah incrementnya tinggi plus plus. Nah, karena ditambah 1 berarti tinggi, kalau awalnya 1 sekarang jadi 2. Ya, dicek apakah 2 lebih kecil dari 10, jawabannya iya, cetak ini lagi. Tambah lagi 1, cek lagi gitu seterusnya sampai kondisinya tidak terpenuhi. Ya. Berikutnya. Kemungkinan yang terjadi pada perulangan while. Ya, jadi ada dua kemungkinan yang terjadi dengan menggunakan perulangan while ini. Yang pertama, infinite loop, yaitu statement akan diulang secara terus-menerus tanpa ada akhir. Ya, bisa dikatakan kondisi pertama ini bisa saja error, mungkin salah coding, sehingga perulangan ini dilakukan terus-menerus tanpa henti. Nah, kalau syaratnya tadi harusnya ada awal, ada akhir. Kalau perulangnya terus-menerus dilakukan, berarti programnya ada yang tidak beres. Ya. Yang kedua, kemungkinan yang kedua adalah perulangan tidak berjalan atau minimum 0 kali jika kondisi tidak terpenuhi. Nah, yang kedua ini bukan error ya, memang kondisinya tidak terpenuhi. Ya, jadi perulangan tidak akan dijalankan karena syaratnya tidak terpenuhi. Oke, contoh ya. Oke, di sini ada dua contoh. Contoh yang pertama, while dalam kurung 1, print teks ini muncul terus. Nah, kalau kita membuat program dengan perintah while yang seperti ini, maka perintah ini akan dijalankan terus-menerus tanpa henti. Ya, ini contoh yang nomor 1, infinite loop tadi. Dan sedangkan contoh yang kedua ini, integer progress sama dengan 100. Ya, berarti progress ini di awal diberi nilai 100. Nah, setelah itu menggunakan while,
While atau perulangan akan berjalan terus selama progres lebih kecil dari 100. Ya, ini syaratnya ya. Ketika progres lebih kecil dari 100, maka perulangan ini akan dijalankan. Ya. Oke. Kalau kita lihat syarat di sini, maka ini tidak terpenuhi. Kenapa kok tidak terpenuhi? Karena nilai progres di awal sudah dikasih 100. Di mana 100 itu tidak lebih kecil daripada 100. Ya, berarti 100 itu sama dengan 100, bukan lebih kecil. Ya. Karena syaratnya tidak terpenuhi, maka print ini atau statement ini tidak akan dikerjakan lagi oleh perulangan. Ya. Jadi ini tidak sama sekali tidak dikerjakan oleh perulangan ini. Itu artinya minimum 0 kali. Ya. Karena tidak cocok ya, syaratnya enggak sesuai, maka print ini tidak dikerjakan dan perulangan harus berhenti. Oke ya. Baik, ini ada latihan, bisa kita coba. Ya, sebenarnya ada tiga latihan, 3 soal yang mungkin akan saya coba satu, mungkin yang lain bisa dicoba sendiri. Buatlah flowchart untuk kasus berikut. Oke, yang nomor 1, menampilkan angka dengan hitungan mundur dari angka 99 sampai angka 0. Jadi perintah dalam soal ini adalah menampilkan angka 99 secara urut ke bawah atau urut menurun dari 99 sampai 0. Bagaimana algoritmanya, bagaimana flowchartnya? Nah, kita coba praktekkan. Ya, saya bantu untuk membuatkan flowchart yang nomor 1 ini. Oke, saya akan beralih ke aplikasi ini, flowchart, ClickChart. Baik, ini adalah aplikasi yang saya pakai untuk membuat flowchart. Namanya adalah ClickChart Profesional. Ya. Dengan menggunakan aplikasi ini mungkin akan lebih mudah dalam membuat flowchart. Baik, saya mulai aja langsung. Ketika pertama kali membuat flowchart berarti harus menggunakan simbol ini ya, start. Ya, start ini. Oke, saya kecilkan aja. Kemudian bisa langsung ditulis teks. Oke, start. Kemudian yang kedua, nah ini saya mau mendeklarasikan variabel. Saya pakai variabel yang namanya C. Ya, saya pakai ini preparation atau ini memberi nilai awal. Oke, di situ saya tuliskan int c sama dengan 99. Karena nilainya sudah ditentukan yaitu 99 sampai 0, maka bisa langsung saya tuliskan di situ c sama dengan 99. Oke, berikutnya kita gunakan ini. Kita tuliskan di sini gitu ya. If C lebih besar sama dengan 0. Nah, ini artinya apakah C lebih besar sama dengan 0? Nah, ini syaratnya. Oke, berikutnya. Saya gunakan ini untuk statement. Nah, statementnya adalah mencetak. Oke, itu adalah perintah mencetak. Saya buat seperti itu di dalam flowchartnya. Cetak C. Setelah mencetak, karena tadi adalah menurun nilainya ya, kita pakai decrement. Decrement itu saya gambarkan pakai ini
proses. Nah, itu ya. Jadi C sama dengan C min 1. Oke, kalau sudah, oke, saya berikan tanda selesai. Pakai ini lagi. Saya tuliskan N. Baik, flowchart ini kurang tanda panah. Kita berikan tanda panah. Nah, ketika kita menemukan simbol kondisi seperti ini, atau belah ketupat seperti ini keluarnya harus 2. Ya, inputnya 1, keluarnya harus 2. Kenapa kok 2? Karena di sini adalah kondisi, di mana kondisi itu jawabannya antara iya dan tidak. Nah, untuk itu berarti harus 2. Nah, oke. Oke, dari sini saya ke sini. Wah, saya ganti dulu. Oke, mungkin seperti ini lebih bagus. Eh, hmm, maaf. Oke. Nah, perulangannya di mana? Nah, perulangannya itu nanti muncul di sini. Nah, oke, seperti ini. Coba kita baca, kita coba apa ya, melakukan pembacaan flowchart. Apakah benar hasilnya nanti akan keluar angka 99 sampai dengan 0, ya. Oke, pertama ada variabel C yang bernilai 99. Setelah itu di sini apakah C lebih besar sama dengan 0? Jawabannya adalah iya. Nah, maka di sini harus dituliskan iya gitu ya. Atau betul. Oke, saya tulis T atau true di sini ya. Ya, berarti satunya adalah F atau false. False-nya di mana? Saya taruh di sini aja. Oke ya. Apakah C lebih besar sama dengan 0? Iya, karena C awalnya adalah 99, yang itu berarti angka 99 lebih besar daripada 0. Kalau iya, maka cetak C. Ya, berarti 99 dicetak di layar. Setelah itu, C akan dikurangi 1, jadi 98. Apakah C atau 98 itu masih lebih besar daripada 0? Jawabannya iya, jadi cetak lagi 98. Kurang lagi 1, 97. Apakah 97 masih lebih kecil daripada masih lebih besar daripada 0? Jawabannya iya. Itu terus ya, itu terus sampai kondisinya 0. Apakah 0 lebih besar sama dengan 0? Jawabannya iya. Ya, karena masih sama dengan. Ya, 0 itu sama dengan 0. Maka cetak lagi di sini adalah 0. Kurangi lagi jadi min, ya, min 1. Apakah min 1 lebih besar sama dengan 0? Jawabannya tidak. Nah, karena tidak, maka flowchart ini akan mengalir ke sini dan selesai.
gitu ya. Jadi proses pencetakan angka 99 ke 0 akan berakhir ketika kondisinya memang tidak terpenuhi. Oke, itu flowchart dari latihan nomor 1. Oke, saya kembali ke materi. Oke, kita kembali ke sini. Nah, ada 2 soal yang belum dicontohkan. Silahkan dicoba sendiri. Kalau ada kesulitan, silahkan konsultasi dengan saya, bisa melalui e-learning atau WhatsApp. Baik, untuk pembahasan perulangan while, saya cukupkan sekian ya. Kita akan lanjut di video berikutnya. Kita akhiri terlebih dahulu.